Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Enggal SD. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas kekuatan pikiran. Jadi, pikiran manusia mempengaruhi tubuh kita 90%, atau pikiran kita mempengaruhi diri kita seutuhnya adalah 90%. Wow, biasa kan? Besar sekali angka 90 itu, guys. Jika pikiran itu mempengaruhi tubuh kita 90%, apa yang terjadi? Sebenarnya sakit, bahagia, kecewa, senang, gembira, ria, apapun itu kita yang memilih. Namun anehnya, andai pun kita tahu bahwa kita yang memilih kebahagiaan itu, kesenangan itu, bahkan sakit itu, kita kadang tidak akan bisa mencegah dan menolak seandainya terjadi kekecewaan di diri kita. Karena begini teman-teman, karena pikiran itu ada dua pikiran yang saya ketahui. Jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, sedangkan kita digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita ini, aktivitas sehari-hari kita itu angkanya adalah 88%. Sedangkan pikiran sadar kita hanya bekerja 12%. Setiap hari, setiap beraktivitas, pikiran sadar kita hanya bekerja 12%. Jadi, karena pikiran bawah sadar 88%, itu yang akan terjadi. Akhirnya kita bisa mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kecewa. Karena kita tidak bisa menghindar dengan apa yang terjadi di bawah sadar kita. Karena bawah sadar itu bekerjanya otomatis. Jadi artinya tanpa kita inginkan, tanpa kita mau, pikiran bawah sadar itu bekerja. Sedangkan pikiran sadar, kita bisa menganalisa, kita bisa menolak iya atau tidak, baik buruk, bagus, kurang bagus. Nah, kalau pikiran bawah sadar, dia tidak mengerti, pikiran sadar itu tidak bisa menganalisa, tidak bisa menolak. Pikiran bawah sadar itu hanya bisa menerima. Sehingga kalau sudah pikiran bawah sadar kita menerima apapun yang sudah kita alami selama hidup kita, dan itu tersimpan rapi di alam bawah sadar kita, dan sekarang perilaku, mindset, sudut pandang, itu yang terjadi. Pikiran bawah sadar kita yang bekerja sendiri, bekerja. Nah, jika ingin hidup kita lebih baik, lebih bisa kita kontrol dengan sedemikian rupa, satu-satunya jalan adalah kita memperbaiki alam bawah sadar kita, atau memprogram ulang bawah sadar kita. Memprogram bawah sadar itu ada beberapa cara sih. Ada cara dengan kita mendatangi hipnoterapi. Terus bisa juga kalau kita sudah memahami, mengerti
seperti sleep hypnosis, hipnosis diri sendiri. Nah, jadi kita bisa mengafirmasi diri kita, mengsugesti diri kita sendiri dengan apa yang sudah terjadi di diri kita, yang sudah di alam bawah sadar kita mungkin tertanam, tersimpan rapi, mungkin pernah kecewa, pernah dikecewain, mungkin masa kecilnya pernah diperlakukan gak enak sama orang tua, sama teman, dibully. Nah, itu suatu saat pasti akan keluar ke diri kita, akan memicu diri kita dengan kondisi tertentu. Misalkan kita lagi tidak mood dengan keadaan atau kondisi tertentu, nah, alam bawah sadar kita bekerja pernah diperlakukan seperti ini, akhirnya mungkin emosi yang berlebihan, berontak, frontal, terus gak menghargai orang lain. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi pesannya teman-teman, saat ini yang perlu kita lakukan adalah, apalagi dengan keadaan yang luar biasa kurang kondusif sih menurut saya. Maksudnya sekarang kan banyak tontonan media sosial yang kebanyakan tuh kurang mendidik. Bahkan ada yang seolah-olah menjerumuskan. Nah, tanpa kita sadarin, kalau kita sering menonton itu, melihat itu, mengonsumsi itu, pikiran bawah sadar kita, kalau itu diulang, pikiran bawah sadar kita akan tertanam di pikiran bawah sadar. Akhirnya apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, ya akan terjadi juga kepada diri kita, karena kita meyakinin bahwa yang kita lihat, kita tonton ini benar, walaupun pikiran sadar kita, iya ini salah, ini gak baik. Namun kalau pikiran bawah sadar kita sudah tersimpan bagus, rapi, dia bekerja sendiri, otomatis, karena pikiran bawah sadar itu juga bukan sebenarnya sih, memang pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi disitulah kita mungkin bisa memperbaiki diri kita dengan program pikiran bawah sadar dengan baik dan benar gitu kan. Jadi ya menurut saya, jika teman-teman, dan satu lagi mungkin, sekarang sampai per hari ini, per detik ini, seperti virus corona, COVID ini kan masih belum berujung dan tidak tahu ujungnya kapan dan sampai kapan gitu. Terus nah, jika kita mengasumsi itu juga bahwa itu kebenaran, walaupun COVID itu ada, namun sebaik-baiknya menurut saya, sebagus-bagusnya kita menyadarin COVID, virus ini ada, oke? Namun tamengin diri kita, sugesti diri kita, afirmasi diri kita bahwa COVID ini suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak akan pernah bisa menyentuh diriku, tidak akan bisa pernah menghampiri diriku, kecuali itu sudah kehendak Allah gitu kan. Itu di luar pemikiran nalar kita, itu sudah ngomong takdir gitu kan. Kalau kita ngomong takdir, selesai semuanya. Tapi kan di sini kita diperintahkan sama yang Maha Pencipta itu mencari tahu, belajar dalam kehidupan kita ini, begitu teman-teman. Jadi jalanin hidup dengan sebaik-baik mungkin, berpikir positif, berpikir baik, apapun yang terjadi tetap berpikir positif, walaupun
mungkin awal-awalnya berat dan susah, tapi wajib dan harus dilakukan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan dan tidak mengetahui caranya sampai kapanpun, ya udah selesai. Maksudnya ya kita kan digiring dengan hal-hal negatif yang sekarang ini terus berkembang gitu kan, terus hoak di mana-mana, hasutan di mana-mana, berita yang nggak jelas dan nggak benar juga sering dikonsumsi. Nah, jika kita tidak memperbaiki pikiran kita dari sekarang, maka saya rasa kita akan dipenuhi dengan kegelisahan, kesetresan, intinya hal negatif lah. Jadi berpikir terus positif, baik, perbaiki pikiran kita, alam bawah sadar kita dengan sebaik mungkin, begitu teman-teman. Baiklah, karena ini juga tidak saya rencanakan, saya masih menunggu kerjaan juga, lagi di dalam unit, dalam mobil. Sebentar lagi juga saya akan beraktivitas lagi. Mungkin di lain kali saya akan bikin video yang lebih detail direncanakan gitu kan, agar semuanya bisa terurai dengan baik. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat dan teman-teman diberikan kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan berkah selalu setiap waktu, setiap saat, setiap aktivitasnya. Dan dari saya sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.